Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Syariah dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membawakan resensi film yang berjudul Imperfect, Karir, Cinta, dan Timbangan. Pusing mama lihat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Identitas dari film ini berjudul Imperfect, Karir, Cinta, dan Timbangan yang disutradarai oleh Ernest Prakasa dengan produser Chandra Servia dan Via Servia yang didistributori oleh Netflix, rilis pada tanggal 19 Desember 2019 menggunakan bahasa Indonesia dan dikategorikan dalam film romantis dan komedi Studio Star Fashion dan durasi selama 113 menit. Tokoh-tokoh dari film tersebut diantaranya ada Jessica Milla sebagai Rara, Reza Radia sebagai Dika, yaitu kekasihnya Rara, Yasmin Never sebagai Lulu adiknya Rara, Boy William sebagai kekasihnya Lulu, Kiki Narenda sebagai ayah dari Rara dan Lulu, Karina Suwandi sebagai ibu dari Rara dan Lulu. Selanjutnya ada Sarefa Dhani sebagai V sahabatnya Rara, Dewi Irawan sebagai ibu dari Dika, Davina Aurel sebagai Wiwit, Karina Nabila sebagai Iren, Clara Bernadette sebagai Marsha, dan mereka bertiga itu teman kerja Rara yang memiliki sifat sedikit antagonis. Pemeran selanjutnya itu ada 4 anak kos yang tinggal di kosan milik ibunya Dika. Diantaranya ada Kiki Saputri sebagai Neti, Zaza Utari sebagai Maria, Enci Resti sebagai Prita, dan Neneng Wulandari sebagai Endah. Film ini menceritakan tentang Rara yang diperani oleh Jessica Milla yang terlahir di rahim seorang model sukses di era 90-an bernama Debbie yang diperani oleh Karina Suwandi. Harus menjalani penuh dengan tekanan dan bias standar kecantikan lantaran memiliki fisik yang berbeda dengan adiknya yaitu Lulu yang diperani oleh Yasmin Never. Rara bertubuh gendut dan berkulit legam warisan gen dari sang ayah yaitu Hendro yang diperani oleh Kiki Narendra. Sementara Lulu begitu langsing dan berkulit putih, mulus mengikuti gen ibu mereka. Di balik tubuh yang kurang sempurna dalam pandangan masyarakat, Rara memiliki kebaikan hati yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Ia selalu membantu mengajar di sebuah sekolah untuk anak-anak jalanan, sehingga membuat Dika yang diperani oleh Raja Rahadian jatuh hati dan ingin mencintai Rara apa adanya. Berbeda nasib dan percintaan dengan adiknya yaitu Lulu yang memiliki kekasihnya yaitu George yang diperani oleh Boy William. George hanya ingin pacaran dengan Lulu untuk sekedar menaikkan followers di Instagramnya, bukan karena tulus dan saling mencintai. Selain hati yang baik, Rara juga merupakan sosok yang cerdas dan setia kawan. Hal itu membuatnya bersahabat baik dengan Faye yang diperani oleh Sarefa Dhani, rekan kerja Rara di sebuah perusahaan besar produsen produk-produk kecantikan. Memiliki otak yang cemerlang, ternyata belum bisa membuat Rara diterima di lingkungan kerjanya. Lingkungan Rara menyudutkannya karena penampilan yang kurang enak dipandang hingga ia susah untuk naik jabatan. Dika, selaku kekasihnya Rara, selalu mendukung apapun yang Rara lakukan. Namun, dukungan dari Dika ternyata belum cukup untuk Rara menerima dirinya, lantas mengubah dirinya. Kini Rara merubah fisiknya dari berbadan gendut terlihat kucer menjadi wanita langsing juga cantik, bersih karena perawatan. Seiring berjalannya waktu, sikap Rara pun ikut berubah. Ia terlalu menjaga penampilannya dan membuat Dika merasa kecewa dengan sikapnya Rara. Setelah lika-liku yang panjang, akhirnya Rara pun tersadar dan berhasil menyadarkan lingkungan bahwa tolak ukur seseorang tidak hanya dari paras, namun utamanya dari hati, dan merubah insecure menjadi bersyukur. Dan akhirnya sikap Rara berubah seperti semula, semakin cantik dan semakin baik hati. Kelebihan dari film Imperfect yaitu mampu memotivasi para wanita di luar sana yang mempunyai masalah dengan tubuhnya sendiri dan memotivasi para wanita untuk lebih percaya diri. Film ini juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan mengajarkan kita untuk tidak menghiraukan perkataan orang lain dan fokus terhadap diri kita sendiri. Kekurangan dari film ini menurut saya ada di 4 geng cewek yang ngekos dengan Dika. Perkataan dari 4 cewek tersebut dibilang kurang enak didengar karena menggunakan kata-kata yang kotor atau jorok.
Dan meski film disajikan dari umur 13 ke atas dan menggunakan banyak gelak tawa, tapi tetap saja tidak etis untuk didengar. Sebenarnya film ini memiliki arti pesan dan moral yang cukup besar, namun karena memang banyak menyajikan komedi, untuk beberapa momen sentuhan isu yang diceritakan jadinya tenggelam begitu saja, dan pesannya tidak terlalu tersampaikan dengan sempurna. Pesan moral yang dapat saya simpulkan dari film tersebut yaitu bagaimana kita untuk menyikapi diri kita dengan rasa syukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Paras yang cantik belum menjamin hati yang baik, namun hati yang baik pasti terlihat cantik. Demikian resensi film dari saya. Rating dari saya untuk film ini yaitu 8,5 per 10. Bagus dan baik, dalam film ini tersampaikan pesan-pesan yang sangat menarik. Baik, segitu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan, mohon ditegur dengan baik-baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.